semuanya. Pertama-tama sorry agak terlambat 3 menit karena aku sama Raya abis adjust position karena kita berbagi frame. Dan terima kasih buat semuanya yang udah gabung. Kalau punya pertanyaan silakan ditanyakan di question box karena komentar akan ditutup sebentar lagi. Dan kita hari ini akan ngomongin female orgasms bersama Dr. Ida Ayu Narayani. Dr. Raya. And feel free to ask anything. Feel free to curhat atau apapun yang ingin kalian utarakan di questions box. Ya. Nanya tips gimana? Nanya tips boleh juga. Dan rencananya nanti female orgasm ini akan dibagi menjadi lebih dari satu diskusi karena ada banyak sekali faktor di female orgasm yang tidak mungkin di cover dalam satu talk aja gitu ya. Oke, jadi aku pengen share sedikit pengalamanku berkaitan dengan seksualitas dan female orgasm. Jadi waktu gue masih SMP kira-kira gitulah ya, mulai suka explore gitu kan. Tapi waktu itu tidak ada yang namanya sex education dan hal ini juga bukan topik yang lumrah untuk dibicarakan. Gitu. Jadi waktu itu cara gue belajar adalah gue meminjam majalah-majalah khusus wanita, kayak misalnya dulu tuh ada majalah apa ya, kayak Kartini, Femina gitu yang tiap minggunya sering ada rubrik Cosmo ya gak lo? Seksologi, Cosmo juga. Nah, jadi gue pinjam tuh majalah-majalahnya, lalu gue baca. Jen geseran dikit dokternya. Ini kita sudah maaf. Nah, ini udah. Ya, oke. Oh, suara fine ya. Kalau misalnya kekecilan kasih tahu kita supaya kita bisa bicara lebih keras. So anyway, itu cara gue belajar. Gue belajar dari majalah, dari koran, rubrik-rubrik seksologi gitu. Lalu ketika gue sudah mulai menjelajah internet, suatu kali gue ke warnet yang salah satu komputer itu belum dimatiin. Oh my god, that was di warnet. That was my first encounter with porn. Karena si komputer yang belum dimatiin itu, lo ngeliatnya nggak sengaja ya? Kan dia standby kan. Jadi begitu dinyalain gitu, terpampang lah itu semua gambar-gambar thumbnails orang-orang melakukan gitu. Itu umur berapa tuh? Berapa ya? 15? Okay. Something like that. Yeah. Jadi gue mulai mengeksplor seks dari porn. Dan waktu itu cara gue menerjemahkan orgasm adalah itu harus seperti yang terlihat di film porno. Oke, komennya kita matiin dulu aja ya karena udah mulai banyak. Ya. Okay. Jadi waktu itu itulah cara gue belajar soal orgasm dan hal-hal lain berkaitan dengan seks. Jadi perempuan yang orgasm itu harus mengeluarkan suara sedemikian rupa, harus mengerang, harus kadang-kadang sampai menjerit. Terus mereka harus berada dalam posisi gitu ya. Gue nggak ngomong loh, ini dia yang ngomong. Most porn. Ya. Jadi ekspresi tertentu, erangan tertentu, suara tertentu dan ada sesuatu yang keluar yang kemudian gue tahu itulah yang dinamakan dengan squirting. So for a certain amount of time I thought orgasm means squirting, dan kalau misalnya gue belum bisa squirting artinya gue tidak pernah mengalami orgasme. Gitu. So mumpung ada lo di sini sekarang, gue pengen tahu apa yang bisa lo bagikan tentang female orgasm. So what is orgasm and what happens to our body and brain when it happens? Waktu dan tempat dipersilakan. Kita ngobrol biasa aja. Jadi yang lo ceritain ini Jen, kayak believe me, she's not the first person yang ngomong kayak gitu loh. Kayak entah dari teman, entah dari pasien atau dari klienku juga semuanya. When they come to me and ask about sex and then orgasm, kayak sudah ada framework tertentu and a certain idea of how sex should look like or how orgasm should look like. And then for most people ketika aku tanyain lagi
kayak point of reference dari mana, atau nggak kayak sex ed dari mana atau kayak gimana. Most of the time sumber paling utama dan paling banyak banget, dan ini di Indonesia terutama, adalah dari film porno. Ya karena memang apa ya, kalau mau diomongin cara realistis, we don't have any other source. Exactly. Dan maksudnya aku juga tumbuh dan besar di sini, aku juga kayak nggak sekolah dikasih pendidikan sexual health or reproductive health gitu. Ketika misalnya aku mens pertama kali pun juga point of reference aku cuma dari ibuku, yang itu juga kita sendiri agak kikuk ngomongin itu tentang mens ya. Minggu lalu kita udah ngebahas ini, apalagi kita ngomongin tentang seks ya, apalagi tentang pleasure, apalagi tentang si orgasm ini, yang which is for a lot of people itu adalah domainnya di balik ranjang, di balik tirai, di atas ranjang, and then that's it, you don't talk about it gitu. Which makes sense, bahwa banyak banget miskonsepsi yang terjadi tentang orgasm itu apa. Apakah cuman laki-laki doang yang mengalami orgasm? Apakah wanita itu cuman tidur rebahan dan menerima saja, dan starfish position and then dibantu orgasmnya. Buat yang belum tahu, starfish positionnya tahu apa sih starfish? Bintang laut, kayak Patrick. Yang posisinya cuma telentang gitu, dengan tangan dan kaki terentang. Exactly. Diam. Yes. Which aku juga nggak bilang itu posisi yang jelek. In a lot of women that helps gitu loh, kayak itu adalah cara mereka untuk bisa orgasm, which is valid. Nah, satu yang kita harus, dan aku juga pengen voice-kan dulu ya, bahwa kayak there's no right or wrong in orgasm ya. Kayak kalau kita yang ngomong bahwa kayak orgasm itu cuma yang squirting doang ya, atau enggak orgasm itu yang bentukannya yang kita lihat yang di porno gitu ya. Kayak kalau kalian frameworknya adalah kayak orgasm itu cuma itu doang, you might end up thinking that aku selama ini belum pernah ternyata orgasm gitu loh. Padahal mungkin sebenarnya yang pernah kamu rasakan itu sebenarnya adalah orgasm, cuman variasinya aja yang beda. Dan ini juga kata kunci yang keduanya, variasinya itu banyak banget. Di wanita variasi orgasm itu berbagai jenis gitu ya. Kalau misalnya paling umum diomongin yang klitoral atau nggak vaginal atau nggak G-spot orgasm, itu tuh cuman sebagian kecil dari a whole spectrum of orgasm di wanita, and that is why it's so beautiful being a woman. Karena kayak banyak banget we could experience a whole spectrum of pleasure orgasm tuh dengan banyak banget caranya macam-macam gitu loh. Ini bahkan salah satu guru gue ya, dia tuh karena kan aku mempelajari holistic sexuality, yang artinya memandang seksualitas dari berbagai spektrum, gak cuma secara fisik aja gitu. Dia punya teori bahwa tubuh perempuan itu seperti hologram, yang artinya kita bisa kita bisa mengalami orgasme dari bagian tubuh manapun yang disentuh. Sesensitif kulit disentuh, bahkan rambut dielus, itu bisa memberikan sensasi orgasmik. And that's why it's so magical to be a woman. Dan itu salah satu sebab kenapa gue sangat passionate soal topik ini, kenapa gue merasa ini sangat perlu dibahas. Karena sayang sekali bahwa kita sebagai perempuan, kebanyakan dari kita nggak pernah mengeksplor spektrum itu, karena kita nggak tahu bahwa itu ada. Gitu. We don't know it's possible. So basically sebenarnya yang terjadi ketika orgasm, kita belum ngomongin orgasm from sexual activity ya. So basically ketika kita orgasm itu yang dua hal yang terjadi itu adalah vasocongestion and then myotonal response. Vasocongestion itu apa? Dia when there is a rush of blood to our organ. Kalau misalnya dengan seksual itu ya di organ kemaluan kita, di vagina atau di clitoris or everything, atau enggak misalnya stimulasinya misalnya di organ yang lain, misalnya di kulit gitu ya. Dan we will feel that sudden rush of blood to that organ. Dan ini juga sebenarnya sama seperti yang terjadi dengan laki-laki ya. Exactly. Aliran darah ketika laki-laki itu terangsang dan dia kan ereksi, yang terjadi adalah darahnya itu masuk ke dalam si corporeal body yang di dalam penis itu gitu loh, and then terjadilah ereksi, and then penisnya engorge gitu. Basically the same, kayak it's a rush of blood to that organ yang lagi distimulasi gitu loh. Mau manapun bentukannya, bisa di penis, bisa di kulit, bisa di vagina, bisa di klitoris gitu. And then yang kedua adalah
respon yang namanya myotonal itu dia adalah kontraksi yang ritmik. Jadi kayak ritmik tuh dia antara relaksasi sama kontraksi itu it happens simultaneously at the same time. Basically cuma dua itu aja yang terjadi pada saat orgasm. Mau organnya di mana itu it depends on which part of your body yang lagi distimulasi, yang terstimulasi pada saat itu. Dan what happen ketika sebelum si orgasme itu terjadi adalah banyak sih seksologis yang mengeluarkan teori dan segala macam, tapi yang paling banyak dan umum banget yang dipakai itu adalah Master and Johnson, yang mana adalah ada 4 fase gitu. Yang pertama fasenya adalah fase excitement. Excitement itu tadi yang kita terangsang entah psychologically atau physically gitu, karena kayak it's really possible kita terangsang dengan nggak ada sentuhan apapun, tapi misalnya kita kayak lagi mikirin sesuatu. Misalnya kayak lagi visualizing bahkan something dari percakapan ya, atau nggak kayak bisa aja kita lagi ngobrol sama seseorang and then kayak gue kayak gitu loh ya, gue kayak gitu ya kan, misalnya kayak hot banget terus kayak you feel that excitement gitu loh. Within that excitement itu tadi ada a rush of blood yang entahlah ke it increases your blood pressure and then kayak heartbeat. Terus udah gitu, and then sinyalnya itu, sinyal dari stimulasi ini juga mengirim sinyal ke otak, and then ngeluarin a certain kind of hormones, and then ada fase plateaunya. Plateo itu berarti dia udah excitement, and then dia udah agak plateo gitu, and then the orgasm happen. Orgasmnya happen. In the case of sexual orgasm through sexual ya, misalnya fase excitementnya adalah ketika penis dan vagina atau nggak anal dan penis berhubungan, and then kayak sudden rush of bloodnya menyebabkan si otot-otot vagina ini jadi lebih lemes. Udah gitu ada cairan-cairan pelumasnya keluar, lubricant. Yes, yang kita sebut dengan lubrikan yang natural. Vagina kita juga sebenarnya punya lubrikan yang natural. And then si klitorisnya itu juga karena pembuluh darah yang situ jadi banyak ininya, darahnya, dia juga agak lebih swelling gitu. Jadi kayak both labia kita swelling, vagina swelling, klitoris swelling, kemudian ada cairan-cairan itu. Kemudian after a certain time, ketika udah masuk ke plateo, jadi vagina itu ada bagian yang ini kan vagina, di bagian bawahnya tuh ada introitus namanya. Jadi introitus itu yang bagian pas masuk itu, kalau sudah a certain period dia sudah si pembuluh darahnya mencapai limitnya, dan dia akan keras gitu, agak firm, and then other parts of our body juga mengalami hal yang sama. And then ketika setelah stimulasi itu berlangsung lama, and then mengirimkan sinyal ke otak, and then yang terangsang adalah central reward and pleasure-nya. Barulah di situ keluar yang namanya endorfin, dopamin, oksitosin. Barulah terjadi yang namanya si orgasm itu. So, pertanyaan penting, how do you know when you reach it? Signs of orgasm. How do you know when you reach it? Karena siapa tahu seperti yang tadi lu mention, sebenarnya perempuan yang mengira mereka tidak pernah mengalami orgasme sebenarnya pernah atau sudah mengalami orgasme, tapi karena tidak sesuai dengan si benchmark atau si frame tadi itu, kategori yang sudah mereka punya sendiri, mereka jadi ngira aku belum pernah mengalami orgasme, padahal mungkin aja sebenarnya udah. Balik lagi tadi yang kedua jenis yang tadi aku sebutkan, si vasokongesti dan myotonal itu, if you feel that sensation kayak ini aku ngomongin dari vaginal and orgasm dari sexual intercourse ya. Kalian akan ngerasa kayak kedutan di uterus, di rahim, kemudian di vagina dan di pelvic floor. Mau tahu gimana caranya itu pelvic floor atau bukan yang lagi terkedut itu? Kalau misalnya sama aja kayak kamu lagi Kegel exercise. Ketika kamu Kegel exercise kan kamu kayak berusaha nahan pipis, kayak mengencangkan, ngencangin bagian pelvic floor, bagian bawah pelvic kita, muscle itu dikencengin, jadi kayak seolah-olah gerakannya
lagi nahan pipis. Nah, bayangin yang di bagian situ, makanya cobain dulu sekarang misalnya Kegel exercise di rumah biar tahu yang mana sih yang namanya pelvic floor gitu. Itu yang namanya pelvic floor. Dan kalau misalnya lagi intercourse and everything, if you feel si kedutan itu, dan kedutannya itu ritmik gitu loh, jadi kayak ada ritmik itu, dia ada fase relaksasi, kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi, kontraksi, dan itu kayak kalau scientifically speaking dibilangnya jaraknya itu kayak 0.8 seconds from each other gitu. Tapi kayak kalian juga nggak usah mikirin kayak ini 0.8 seconds seberapa ya. as soon as kamu ngerasa kayak ada kedutan yang ritmik itu, that's you already have orgasm gitu loh. Terus kalau ini pengalaman gue pribadi ya, dan gue juga pengen tahu pendapat lo, apakah memang tiap perempuan bisa berbeda-beda? Kayak misalnya yang tadi lo sebutkan itu adalah ciri-ciri yang lebih general, tapi bisa juga setiap perempuan punya pengalamannya masing-masing. Kayak misalnya gue, salah satu tanda bahwa gue sedang mengalami orgasme adalah gue merasa hangat. Ya, gitu, like kayak ada, bukan hot flash ya, kalau hot flash kan buat hangat lo di mana biasanya? Biasanya di punggung. Oh, that's interesting. Wow, ini gue pertama kali deh. Oke, but carry on. Iya, terus ya gitu. Ada kalau naik roller coaster tuh kayak pelan-pelan naik gitu. Dan biasanya kalau misalnya gue sudah mendekati apa yang gue sebut dengan peak orgasm, yang itu lebih sifatnya lebih eksplosif gitu, gue bisa mengenali titik di mana orgasme ini betul-betul akan terjadi, atau dia lebih ke orgasme yang sifatnya wave gitu, yang naik turun, jadi dia naik lalu nanti dia turun lagi seperti gunung dan lembah. Gitu. Jadi gue ada satu titik di mana gue bisa tahu, oh oke, ini akan menjadi orgasme yang seperti apa. Gitu. Dan itu membantu gue untuk memberitahu kepada pasangan apa yang gue inginkan. Gitu. Tergantung maunya gue pada saat itu gitu. Nah, menurut lo apalagi ciri-ciri yang cukup umum yang bisa dipakai oleh para perempuan untuk mengidentifikasi yang mereka alami itu orgasme? Ini menarik banget yang Jen tadi bilang ciri-ciri orgasme dia, karena kayak it's very rare gue denger kayak gitu juga. Ya maksud gue juga sendiri juga nggak ngerasain kayak dari punggung ke ini juga gitu, dan gak tiap saat tapi Ray, gak tiap saat. And this is what I said di awal ya, kayak there's no right and wrong in orgasm and how to reach it or like what do you feel when you reach it. Karena bahkan dari ini aja nih, 2 wanita di sini pengalamannya itu beda banget gitu. Aku yakin banget 1000 wanita dikumpulin mungkin aja 1000 gitu pengalamannya beda. Jadi kayak kalau kita ngomongin yang generalnya, paling banyak banget that sensation ketika kalau kamu ngerasa kayak rasanya pengen pipis. Nah, which is very normal karena ketika laki-laki kita, jadi organ genital kita tuh homolog cowok sama cewek. Jadi apa tuh? Homolog tuh istilahnya gimana ya? Asalnya sama gitu. Bentar. Ini gue apa nih? Kameranya gue kepencet terus jadi ini. Jadi homolog tuh kayak waktu kita lagi di dalam kandungan nih, waktu masih jadi baby, itu asalnya tuh sama gitu. Jadi proses pembentukan si genital kita laki-laki dan wanita itu sama. Cuman nantinya perbedaannya adalah ada atau tidaknya kromosom Y gitu loh. Kalau dia ada kromosom Y, nanti dia jadi berkembang jadi organnya laki-laki. Kalau nggak ada, jadi organnya kita gitu. Jadi kita punya organ yang paralel antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi kayak misalnya kalau di laki-laki itu ada yang glans penis, yang ujungnya penis itu, yang you mean the head of the penis? Ya, yang bentukannya kayak kubah itu. Jamur. Kubah. Oh my god. Ya, kayak kepala jamur itu. Nah, kalau di wanita itu paralelnya sama dengan klitoris kita. Jadi kayak dua-duanya sama asalnya, tapi keluarnya jadinya beda karena yang satu punya kromosomnya, yang satu enggak. Dan klitoris juga bisa mengeras atau exactly. Kerjanya sama, jadi kayak nerve endingnya banyak banget. Di klitoris sendiri ada kayak something about 8,000 nerve ending. Dan sama kayak di glans penisnya laki-laki, ketika dirangsang itulah yang membuat dia ereksi gitu, terutama di glans penisnya dan di sekitar lehernya itu loh. Di wanita juga sama, stimulasi terhadap klitoris juga menyebabkan terangsang dan basah kayak gitu. Itu loh yang maksudnya. Dan ini random aja gue kepikiran, saran untuk kaum pria yang sedang mempraktekkan cara menstimulasi pasangannya lewat klitoris, jangan terlalu kenceng, tekanannya jangan terlalu keras.
Karena ada berapa tadi 8.000 Bo. Atau pikirin aja deh misalnya kira-kira ya punyanya sendiri suka nggak kalau misalnya dirangsang itu kenceng banget atau nggak terlalu keras, karena pikirannya itu tadi itu homolog, itu sama kayak paralel yang kita punya glans penis di laki-laki itu adalah kayak klitorisnya di wanita. Jadi kayak do to your partner what you like to do to you. Do unto your partner. Dan sekali lagi inilah yang gue selalu bilang bahwa I mean again, there is no right and wrong. If you like to watch porn, watch it. Tapi buat gue porn itu tidak lebih dari sekedar entertainment atau hiburan. Bukan tempat belajar, bukan tempat mendapatkan edukasi seks. Karena banyak sekali hal yang dilihat di porn itu seketika diterapkan dalam kehidupan nyata itu nggak masuk gitu. Kayak seperti ketika seorang pria di porn menstimulasi pasangannya itu kayaknya kayak rough banget dan sangat passionate. And while being passionate is nice, tapi ada hal-hal yang ketika kita benar-benar ngikut cuma patokannya si porn ini menimbulkan rasa sakit, menimbulkan rasa gak nyaman, dan ekspektasi bahwa orgasme harus seperti ini, kesenangan harus seperti ini, kenikmatan harus seperti ini. So, balik lagi tadi dengan tanda-tanda yang general. Aku ngomongin dari kayak anatomi ini aja. Kalau di laki-laki kan dia ketika udah mau ejakulasi, and then masuklah itu si semennya itu, si semen itu yang 5% nya itu adalah sperma, kemudian yang 95% itu adalah seminal fluidnya. Masuk dia ke sebuah saluran ini, si vas deferens, and then kayak si uretralnya itu satu bolong dia tuh, pipis dan ininya keluarnya. Tapi ya memang pas ketika dia lagi terangsang dan ingin mengeluarkan dan ejakulasi, ya si lubang pipisnya itu akan ketutup gitu loh. Nah tapi pada wanita ada salurannya itu. Kenapa? Salurannya itu paralelnya adalah si parauretral gland yang disebut dengan glandula scani. Nah makanya parauretral itu maksudnya apa sih? Dia posisinya tuh di sekitar uretral, di sekitar lubang kencing. Makanya it's very normal ketika kalau kamu lagi intercourse and then kayak udah mencapai puncaknya, udah gitu plateo, terus rasanya kayak agak rasa pengen pipis gitu. Pengen kayak ngecerit kayak pipis. That's very very normal karena that's what happens in your body gitu. Itu juga banyak banget ditanyain sih Rai. Yes. Kenapa kok rasanya seperti kayak pengen pipis dan apakah itu normal? Karena itu dan proses apa yang normal, harus kan? dilakukan kalau ngerasa pengen pipis? Karena kan bukan sebagian ya, mungkin kebanyakan dari kita itu terlatih untuk menahan pipis. Jadi otomatis ketika si orgasme itu hendak terjadi, yang kita lakukan adalah kontraksi. So sekarang tuh baru ngasih tahu kalau it's normal what's happening to you. It's normal bahwa kalau kamu mau ngerasa kayak pengen ada sensasi pipis itu ketika kamu about to reach orgasm, and then setelah itu it really depends on you and your partner lah. Kalau misalnya memang if you're in a state, kalau kalian tuh very comfortable with your sexuality dan other body fluids of human being gitu, then just go for it gitu. Karena kayak it's a very beautiful experience, and buat kamu dan buat pasangan kamu juga, and to be able to connect to someone on that level yang mana kayak lo bener-bener free untuk you know exploring things. Itu that actually allows you untuk create a stronger bond gitu loh, karena kayak you've been through, kayak lo udah ngeliatin yang gitulah istilahnya, kayak lo pipis kayak lo kelihatan pipis atau nggak kayak kencing, padahal sebenarnya itu it's kayak next level of intimacy sih. It's the next level of intimacy. Dan cairannya bukan cairan pipis yang keluar, yang keluar ketika si parauretral. Nah boleh nggak lo explore dikit tuh, karena banyak banget yang nanya soal bedanya squirting dan pipis, dan cairan apa yang keluar, dan ciri-cirinya, apakah itu squirting atau apakah itu pipis. Pas lagi keluar yang pas lagi keluar kalian lagi ngerasain rasa kayak pengen pipis ketika mau orgasme, and then ketika keluar itulah yang namanya si squirting itu. Cairannya nggak jauh beda komposisinya dengan ejakulatnya laki-laki, tapi ejakulatnya laki-laki kan ada 5-7%-nya ada spermanya, yang selebihnya adalah seminal fluid. Nah si cairan yang keluar ini dia mirip sama si seminal fluid ini, cuman dia beda, dia
kandungannya ada lebih sedikit, kreatinnya lebih sedikit, kemudian prostat spesifik antigennya juga lebih tinggi, yang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya cairannya itu bukan pipis, bukan urin, bukan ureum yang keluar dari ginjal kita, tapi itu dia sama kayak, bukan ya, hampir mirip sama cairan si seminal fluidnya laki-laki gitu, ejaculatnya. So now that you know bahwa it's just part of the experience, it's just part of the orgasm, ngobrolin lagi aja sama like your partner bahwa kayak aku tuh pernah kayak gini, tapi I held myself, atau nggak kayak aku nahan biar nggak keluar, biar nggak malu. Ternyata setelah aku nonton dari channel Cijen, ternyata that's actually normal gitu loh, kayak and let's go, let's embrace it. Yeah. So squirting is salah satu bentuk orgasme, yes, but it's not definite, it's not always happening gitu. Jadi, shall we talk about types of female orgasm now? Yeah. Seperti tadi yang udah kita bilang, banyak sekali jenisnya female orgasm, tapi mungkin malam ini kita bahas yang paling umum aja dulu ya. Start from clitoral orgasm. Okay. Terus vaginal or G-spot orgasm. Dan waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu Raya. Kita ngobrol lagi, kita biasa lagi aja. Kalau klitoral sama kayak namanya, jadi dia orgasme yang terjadi dari stimulasi si klitoris gitu. Jadi dia sifatnya eksternal. Yes. Jadi pure klitoris aja yang distimulasi, entah dengan jari, entah dengan oral stimulation, entah dengan mainan, dengan toy ya, dengan mainan gitu. Jadi bisa self pleasure, bisa dilakukan oleh pasangan gitu. So intinya cuman dia yang terstimulasi adalah klitoris aja. Udah, itu simpelnya. Kemudian kalau yang G-spot, yes, this is the mystery spot for a lot of people. It exists. It exists, people. Because okay. Ini soalnya kalau ngomongin G-spot gak bakal ada bisa-bisa karena terlalu banyak kebingungan, karena memang kan letaknya di dalam banget kan. Dan ada juga banyak sebenarnya ya laki-laki yang nanya bagaimana caranya mensimulasi G-spot dengan penetrasi dengan menggunakan penis gitu. Yang aku pengen bilang sama woman out there ya, mungkin yang laki-laki juga ada yang nonton di sini, bahwa jangan ngarepin laki-laki yang tahu di mana G-spot kamu, karena kalau kamu sendiri nggak tahu, gimana caranya dia bisa tahu? Dia kan nggak punya. And this is the important, maksud gue ini adalah bridgingnya, this is the importance of knowing yourself gitu loh, knowing Yang ujung-ujungnya balik lagi ke self pleasure, knowing what you like, knowing where where your spot is, dan eksplorasinya bisa ketika kamu dengan sendiri atau ketika kamu dengan pasangan, tapi it pays a lot to take time gitu loh. Makanya ketika intercourse and everything, it's put in mind bahwa nggak perlu buru-buru untuk menuju destinasinya gitu loh. Kayak orgasme tuh cuman destinasi akhirnya, tapi kayak the journey leading up to it, perjalanan yang kesananya yang justru that is the part ketika kamu building intimacy. Masih building the relationship with di mana tempatnya, kamu mungkin mengkomunikasikan sama partner kamu apa yang kamu suka, di mana tempatnya, how you want him to reach it gitu loh, and it's really it is really in your hand gitu loh. You know, like gue bahkan berprinsip gue bahkan
ini salah satu hal yang gue pegang gitu, bahwa hubungan seksual tidak harus punya goal. Ya. Karena semakin kita punya ekspektasi, apalagi ekspektasinya sangat spesifik seperti harus squirting, itu apa ya, kayak mental pressure-nya itu justru bikin kita kayak Justru malah susah menikmati itu malah gitu susah loh. menikmati. Jadi take your time. Nah, soal time, Yes. Kenapa nih? oke, kita semua tahu bahwa perempuan selalu membutuhkan waktu. Hampir semua perempuan butuh waktu. Oh yes. Yang lebih daripada laki-laki, Yes. gitu kan ya. Nah, menurut lu waktu atau durasi yang proper untuk foreplay itu berapa? Kalau foreplay ya, Ya, aku foreplay. pikir tadi pertanyaannya, oke, kalau Jadi jadi nggak apa untuk penetrasi juga nggak apa-apa. Maksudnya dari Ya, ya. tapi seenggaknya foreplay dulu, karena Sepakatnya. banyak sekali perempuan yang mencapai orgasme hanya dari foreplay sebenarnya. dan oh my god, you're lucky kalau misal kamu bisa orgasme dari foreplay, habis itu dilanjutin lagi aja biar kayak multiple orgasm. Nggak, Karena karena biasanya dalam foreplay itu yang disimulasi kan eksternalnya. Ya, gitu. ya. Jadi mereka mencapai kepuasannya di sana. Lalu ketika hubungan seks terjadi, justru sebenarnya udah berlalu gitu, Ray. Nah, Kalau yang aku tahu dan from what general research dan findingnya, woman needs around 18 to 30 minutes. Ya. Ada yang bilang juga 18 to 25 minutes to reach their orgasm. Regardless itu foreplay bentukannya atau main course. Or keduanya. jadi menurut lo foreplay itu appetizer? Well, Dessertnya itu cuddling sambil makan ayam goreng gitu. martabak terang bulan. So ya, kayak memang generally kita sebagai wanita kita butuh waktu yang agak lebih lama daripada laki-laki untuk Sekali lagi gitu, ada perempuan-perempuan yang butuh beberapa menit aja udah langsung Yeah, orgasme. exactly. Ada yang udah yang tadi 1 aku kasih jam. tahu tuh yang average-nya, yang mungkin Jen juga Iya. kasih tahu adalah yang Itu average-nya gitu. Ada juga yang sudah sampai 1 jam tapi nggak mendapatkan orgasme, and it's totally okay. Yeah. Your experience is valid, nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Yang terpenting adalah untuk tidak membebani diri dengan terlalu banyak ekspektasi. Harus bisa orgasme saat foreplay, harus bisa orgasme dengan penetrasi, harus bisa orgasme dengan cara squirting, harus bisa orgasme dalam waktu sekian menit, gitu. So aku tahu emang nggak gampang untuk melepaskan diri dari ekspektasi dan framework atau benchmark ini, but yeah, try it. Give it. It's about the journey, not the destination. Karena ini kita bukan PR ya, ada checklist. Cek orgasme pada saat foreplay, cek orgasme pada saat main course, cek habis itu pas lagi cuddling orgasme lagi. No. Experience kita semua beda. Even from one woman to another. Tadi kayak Jen cerita dia tanda-tanda orgasmenya seperti apa, beda banget sama aku. Yang lain juga pasti akan beda. So yang kamu punya itu as valid as other women as well, and really it's about the journey and not always the destination gitu. Yeah. Now the big question is. Tadi kita lagi ngebahas yang klitoral, Oh, G-spot sama yang vaginal. Iya. Oke, ya udah, pertanyaannya gue simpen dulu. Lanjut. Yang G-spot itu tadi dia orgasm karena stimulasi dari G-spot, dan ini sendiri juga how to find it and then where atau gimana, tadi aku udah jelasin bahwa you have to know it yourself first and then lead your partner to it. Atau yang kedua ini very textbook banget sih, yang dibilang jaraknya sekitar 1-2 inch ke dalam ketika kamu masukin jari, udah gitu kayak ke arah atas gitu. But again, that's very textbook. Jangan membebani diri kamu sendiri dengan kayak ini udah 2 inci udah ke dalam tapi aku nggak ngerasain apa-apa gitu, karena mungkin Diukur banget ya. Jangan dimasukin juga penggarisnya terus ke dalam terus diukur kayak ini udah 2 inci, jangan, please do not do that at home. Pakai penggaris. Ya, siapa tahu dia kayak particular gitu loh orangnya. Terus kayak karena mungkin siapa tahu itu for you, mungkin itu juga bukan satu spot gitu doang gitu loh. Mungkin buat beberapa wanita kayak misalnya aku ngerasa kayak
G-spotku bukan cuma satu doang, tapi dia ada kayak sekitarnya juga gitu loh. Jadi kayak what helps for me untuk reaching the vaginal and G-spot orgasm adalah ketika aku I move myself gitu loh. Tadi kita juga baru ngomongin ini ada yang dia orgasm dengan basically laying down aja, karena mungkin bentukannya kayak misalnya lo tadi ya lo cerita lo emang lebih di satu spot itu aja particular, dan gue orangnya pemalas. Tapi kalau aku harus bergerak karena kayak apparently mungkin spot aku nggak cuma di satu titik doang, tapi ada kayak sekitarnya, jadi semuanya harus ke stimulasi dalam waktu yang sama. And I mean, ngeliat dari kita berdua aja ya Raya, maksudnya kita nih punya pengalaman yang sangat berbeda, kita punya cara untuk mencapai orgasme yang sangat berbeda, dan ini baru 2 orang. Yeah, exactly. Gitu. Terus ini pertanyaan penting, how do you know is your G-spot? Jadi ketika mungkin maksudnya gini, ketika G-spot ini tersentuh itu gimana rasanya? Geli, tapi gimana tuh? Kalau lo gimana Jen? Kalau gue sih kalau gue gini, selain kalau ada gue geli itu tapi kayak terus ada kayak gue ngerasa seret gitu loh, kayak semua kayak merinding, kayak rush of blood itu, tapi nggak cuma di sana doang rasanya, tapi kayak my whole body sih. Oke, again ini pengalaman kita berdua aja. Exactly. Kalau ada yang beda nggak apa-apa banget. Kalau gue tuh rasanya ada tenderness-nya sih, Rai. Oke. Tapi apalagi bukan kalau gitu kan? Bukan, apalagi kalau misalnya gerakannya sangat apa ya, kayak deng gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi maksudnya bukan tiba-tiba gitu. Kayak misalnya nih, jadi misalnya nih G-spot gitu. Kalau misal geli itu mungkin bisa gue rasain kalau misalnya disentuhnya secara perlahan, stimulusnya terjadi secara perlahan. Tapi kadang ada yang deng masuk dan itu rasanya tender, bukan sakit tapi rasanya kayak okay, this is the spot, dan gue biasanya dari situ tahu tuh apa yang gue mau, kayak misalnya pelanan sedikit, mungkin agak tarik dulu gitu, maksudnya penisnya di agak ditarik gitu. Gitu sih. Beda banget sih emang ya sensasinya, dan kayak sensasi kita ngerasain yang ada di G-spot tuh nggak sama kayak sensasi yang ada lain di badan kita yang lain. Jadi kayak deskripsinya sendiri tadi kayak di sebenarnya beda banget. Deskripsinya beda. Kalau aku tahu tempatnya, maksudnya punya aku tuh agak, jadi kalau misalnya rebahan dia masuk tapi agak ke atasan gitu loh. Emang so it helps kalau misalnya posisinya agak lebih hampir 90 derajat gitu loh antara aku dan pasanganku gitu. And then again kayak beda-beda banget di setiap wanita, so it's really important untuk kamu mencari tahu, pas lagi berhubungan tuh, pas lagi nyari explore sini gimana, ini gimana, gerakin sini sedikit, ini enak nggak, ini sakit nggak, ini gimana rasanya, kayak gitu. Karena ada lagi yang nanti kita ngomongin tentang tantangan ini ya, apa yang menyebabkan orang nggak bisa orgasme nanti abis ini. Ya ini kalau di catatan gue catatan ini akan didiskusikan menjelang akhir. karena gini, jujur aja aku kan selama ini tidak pernah membahas female orgasm secara mendetil dalam satu sesi live seperti ini, jadi dibikin catatannya. Karena aku pengen ada cukup banyak poin yang krusial yang paling banyak ditanyakan yang bisa kita cover malam ini. Tapi tentunya female orgasm ini tidak bisa dibahas hanya dalam sekali pertemuan, so hopefully kalau live ini berguna untuk kalian dan memang dirasa perlu, kita bisa adakan session yang lain membahas soal female orgasm dengan lebih mendetil lagi, termasuk types of female orgasm yang lain, kayak misalnya ada anal orgasm, breast orgasm, cervical orgasm, or what they said the holy grail of orgasm. Oke, balik lagi ke terus ya tadi sampai mana kita? Abis tadi yang G-spot orgasm. G-spot orgasm nggak harus selalu dengan penetrasi penis atau toys, juga bisa juga dengan jari. Cuma kalau jari mungkin posisinya aja sih, explore posisinya aja. Jari juga bisa jari kamu sendiri atau jari pasangan gitu, so it doesn't have always to be dari penis ya. Kemudian yang selanjutnya ada apa? Vaginal orgasm. Sama kayak namanya itu sendiri, dia asalnya dari
si dinding vagina itu sendiri terstimulasi, and then itulah yang menyebabkan si orgasm. Jadi si dinding vagina ini kan komponennya ada dua, ada yang luar tuh, yang lubangnya, kemudian Tempat masuknya itu ya. si lubang pipanya, kemudian si badan pipanya itu sendiri. Badan pipa. So ya, jadi kayak si vaginal orgasm ini asalnya dari situ, dari stimulasi si lubang pipa dan si badan pipa yang most likely akan most of the time dicapai dengan insertion penis ke dalam, bukan friksi, apa ya namanya ya, dengan gerakan repetitive stimulation dari entah dari toys, entah dari penis, tapi kayak dua-duanya nyentuh si lubangnya sama si pintu masuknya sama si dindingnya dengan gerakan yang repetitif. Ya. Apalagi? Ya, terus pertanyaan besar ini, aku tuh mencoba untuk kayak nutup si question box ini tapi nggak ketutup dari tadi. Jadi bentar ya, nyembur. Oke, nanti kita bisa balik lagi ke sana. Tapi pertanyaan besar gue sekarang adalah bagaimana dengan mereka yang sama sekali belum pernah mengalami orgasme. Nah dulu teori gue adalah apa mungkin karena kita ini tinggal di Asia atau mungkin di Indonesia, di mana akses ke pendidikan seks sangat terbatas, resource yang kita punya itu bisa dibilang sangat sedikit atau bahkan hampir nggak ada. Tapi kemarin waktu kita ngobrol, lu juga bilang bahwa studi lo menunjukkan bahwa ini nggak ada hubungannya dengan kultur tertentu, karena faktanya adalah banyak sekali wanita di seluruh belahan dunia yang bahkan tidak pernah tahu apa itu orgasme atau bahkan mengalami. So facts and findings about female orgasm. Exactly. Kemarin pas kita ngomongin kayak gini, aku juga iseng ngomong sama Jen, this is not specific to Asian culture aja, apalagi maksudnya Indonesia doang gitu loh, karena dan aku ngerti maksudnya kita sebagai orang Asia dan Timur, we tend to see budaya barat gitu, geli tau masih ngomong budaya barat or ya Oriental dan Occidental culture tuh lebih kayak liberal, lebih kayak ya gitulah, lebih bebas, lebih eksploratif, kayak gitu, which is actually not true, karena sorry gue lanjut aja gue. Jadi kayak karena aku juga maksudnya kuliahnya di bidang ini, and then kayak we did a lot of literature review dan searching and everything pas lagi bikin essay itu besok segala macam. It's very interesting bahwa findingnya justru menunjukkan bahwa problem si female orgasm ini and female orgasm dysfunction, it's not specific to just one culture gitu, kayak a big chunk, banyak banget proporsi woman out there, mau di Afrika and Western civilization kayak Eropa and then Amerika, yang juga halo semuanya. Pertama-tama bebas, lebih eksploratif, harapan bahwa ekspektasi bahwa minimal gue akan menyamai apa yang sudah gue alami sebelumnya. Nah kalau itu terjadi, gue biasanya hampir pasti akan sulit. You're setting yourself dari awal udah untuk exactly. Nah tapi when it comes to orgasmic dysfunction or women's inability to orgasm, apalagi contributing factor selain ekspektasi? Ada, jadi faktornya ada yang di organnya sendiri, ada faktor juga yang dari psychological factor ya. Kalau yang di organnya sendiri, ada beberapa kondisi yang memang wanita ini sorry kesemutan menyebabkan dia susah untuk orgasme, yang mana mungkin pernah dengar vaginismus. Yes ya. Saat itu kondisi yang dia bahkan untuk berhubungan seksual pun dia nyeri gitu loh, nyeri dan sakit. Even to go through that aja tuh is a pain for them. Jadi kayak forget about enjoying the pleasure and then reaching orgasm. Kayak dari awalnya sendiri mereka udah kayak strained. Kemudian si vaginismus ini penyebabnya apa? Banyak macam-macam, karena ada yang karena variasi anatomisnya. Variasi anatomis bisa kayak variasi posisi uretranya sama vaginanya tuh agak pendek. Jadi kalau misalnya ada penis yang masuk, uretranya tuh selalu kena ke sodok-sodok terus, jadinya sakit gitu misalnya.
atau enggak yang dia agak lebih memang sensitif aja dinding vaginanya, itu juga ada tuh yang seperti itu, atau dia ada disfungsi di glands di sekitar vaginanya itu yang mengeluarkan si lubrikan ini, si glandsnya itu disfungsi, makanya dia kalau misalnya berhubungan tuh tetap kering gitu kan, sakit ya. Hal-hal seperti itu spektrumnya adalah masalah memang di anatomisnya, di strukturnya gitu loh. When that happens, ya you have to please consult ke obgyn yang bagian urogenital, constructive urogenital. Kemudian ada lagi yang lain adalah masalah psychological problem, and this is actually yang a big chunk of why a lot of women ngerasa susah untuk orgasme. Itu sama seperti kesulitan ereksi pada pria atau premature ejaculation pada pria. Ada komponen stresnya, depression and anxiety juga. Kemudian ada karena sebenarnya organ seks kita tuh bukan cuman kelamin kita, tapi our brain as well. Jadi so anything yang mempengaruhi otak kita and its well-being, baik itu dari mental health kita, ataupun memang ada sesuatu yang terjadi in this structure di otak kita yang menyebabkan susah buat kita, satu untuk terangsang, atau enggak kedua untuk merespon terhadap rangsangan, kemudian ketiga susah juga untuk passing stimulasinya itu ke organ-organ reproduksi kita. Any kind of proses atau enggak hal-hal, bisa tumor, bisa apapun lah yang ada di otak itu yang menyebabkan si fungsi strukturnya itu terganggu, itu juga bisa mengganggu or membuat kita susah untuk orgasme gitu. Ini tadi ada pertanyaan yang mungkin itu ya kira-kira ininya. Cara fingering yang benar karena aku suka takut untuk fingering. Ini gue berasumsi fingering oleh pasangan atau ketika self pleasure. Mungkin dua-duanya, coba dijawab. Sama aja sih sebenarnya. Karena intinya adalah stimulasi dengan menggunakan jari gitu ya, bukan penis. Nah, jadi menurut lu gimana cara fingering yang benar? Satu, cuci tangan dulu ya, gitu. Sama ini juga yang penting, potong kuku. Ya loh, karena itu kayak ngaruh banget. Maksudnya kayak gini, tangan kita tuh kan kotor banget ya, megang apa-apa segala macam. Dengarkan Bu Dokter. No, it's legit. Dan potong kuku, aduh ya ampun, itu benar-benar karena itu sakit gitu loh kalau udah dimasukin gitu, ada kukunya panjang lagi, ya Allah, udah mana pakai ada daki-dakinya gitu kan ya. Terus ketika berhubungan dengan penis dimasukkan, pelan-pelan aja dari Be luar. Be gentle please. Karena kamu nggak ngobok-ngobok, I don't know, ngobok-ngobok apa sih yang agak kasar ini deh, kayak apa ya? I don't know lah, kayak itu kan jangan kasar ya, gitu. Itu delicate banget muscle-nya di dalam situ, kemudian sangat sensitif, dan actually the more semakin pelan dan semakin gentle, justru itu semakin membantu kita untuk terangsang wanita, dan si vaginanya juga meresponnya jadi lebih baik gitu loh, karena gerakan yang abrupt, yang sudden itu akan lebih diperceive sebagai sesuatu yang threatening rather than pleasuring gitu. Dan yang seperti tadi waktu dinner aku sama Raya sempat bahas bahwa tubuh perempuan itu akan membuka ketika kita merasa aman dan nyaman. Yes, exactly. Jadi whatever will make you feel safe and secure, entah itu bentukannya karena kamu dan pasangan kamu sharing a very great intimacy level, atau kamu emang ngerasa safe and secure dalam hubungan itu, atau komunikasi kamu baik, or anything that makes you feel safe and secure, that is the one that will get you there. Oke, ini kita masih ada waktu sekitar 6 menit. Kita cari pertanyaan yang apa ya? Bentar. Aku sering fingering sendiri. Ya. Apakah
Apakah orgasme pada perempuan terjadi lebih dari sekali dalam satu kali hubungan seks? Bisa iya, Yes. bisa enggak. Bisa. Again itu tadi variasinya banyak. Ada yang 1 kali, ada yang bisa 2 kali, 3 kali. Di survei yang tadi aku kemarin aku baca, ini juga yang di UK, about 17% sampel survei itu mereka ngerasain bisa rata-rata orgasme 2 kali dalam satu kali hubungan. Kemudian about 19% tuh bisa sampai 3 kali. Kemudian yang lebihnya lagi tuh kayak lebih dikit sih changnya, kayak 8-10% tuh bisa Gue kira 8 sampai 10 kali orgasme. No, 8-10% bisa kayak 4 kali, 5 kali. Itu ada yang bisa sampai berkali-kali dalam satu sesi. Itu juga. Nah, ini juga sebenarnya kita nggak nyebut dari tadi satu sesi. Emang satu sesi itu ukurannya satu sesi apa? Satu sesi dari laki-laki, satu sesi dari kita. Ya, Kalau feeling gue yang dimaksud dengan satu sesi adalah gini, sesi itu biasanya berakhir, hubungan seksual biasanya berakhir ketika si laki-laki sudah mengalami ejakulasi. That's the problem kan. Karena benchmarknya selalu satu sesinya adalah satu sesi laki-laki. But sorry man, kita udah bisa 2-3 sesi in one sitting. Jadi kayak actually kayak it's fun being a woman. Exactly. It's so much more fun being a woman. Oke, satu pertanyaan lagi aja. Bentar, Yes. ini kenapa nggak bisa dipencet? Oh my god, bener. Ini tadi ngeresponin yang tadi lo bilang itu, jangan Aduh, makanya ya aku bacain aja ya. Bener banget, jangan pernah pakai kuku karena pernah pakai kuku sampai berdarah. Gue ngilu gitu baca. Masal di dalamnya mukosanya vagina tuh kayak ini deh, bentukannya kayak mukosa ini kalian ya. Dalam mulut gitu loh, beda, dia nggak, strukturnya nggak kayak kulit kita yang di luar ini gitu loh, jadi dia memang lebih delicate gitu. Coba bayangin kalau misal kamu kayak punya ini kuku panjang, giniin ke dalam mulut aja bakalan ini kan, bisa lecet, bisa berdarah. Sama banget kayak masukin jari yang kukunya panjang ke dalam vagina tuh efeknya sama kayak gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, bagian lu banget nih. Ada tips nggak kalau cepet banget tuh? Waduh, gila. Selamat. It's actually something to celebrate. Congratulations. Iya, tapi di sini adalah kalau misal jadi mungkin dia Soalnya susah yang naik lagi kalau cowok. udah sekali terus udah gitu. Nah, gimana tuh cara Maksudnya untuk ceweknya yang udah sekali terus udah gitu. Oke. cara tips mungkin untuk memperpanjang durasi dari mungkin dari penetrasi atau dimulainya hubungan seksual ke orgasme itu. Also, the beautiful thing about woman adalah kita nggak punya fase atau kita fase refraktornya lebih pendek daripada laki-laki. Fase refraktor itu apa? Fase refraktor itu adalah ketika kamu udah mencapai orgasme, udah puncak, kemudian bisa terstimulasi lagi. Wanita tuh lebih pendek window periodnya antara sudah orgasme, sudah peak, kemudian masih bisa terstimulasi lagi. Makanya itu tadi kita bisa kayak sampai 2, 3, 4 kali orgasme gitu, karena fase refraktor kita lebih pendek daripada laki-laki. Meanwhile di laki-laki ketika mereka udah selesai, sudah ejakulasi, it takes a while untuk mereka bisa terangsang lagi dan naik lagi gitu loh. Dan it goes with age juga. Jadi kayak untuk masih muda 20, 30-an gitu kira-kira masih within minutes dan hours lah. Kebanyakan within hours gitu loh. Tapi udah seiring bertambahnya usia, periode refraktornya lebih lama lagi tuh. Ada yang beberapa it takes days gitu loh. Jadi kayak misalnya dia udah berhubungan seks hari ini, bisa dia terangsang lagi atau bisa naik lagi tuh mungkin 2-3 hari, seminggu lagi itu bisa gitu loh. Sementara kita wanita periode refraktornya tuh pendek banget sebenarnya. Jadi kalau misalnya kamu orgasmenya cepet, sementara pasangan kamu belum orgasme, ya udah diinin aja ketika kamu udah selesai keluar, and then you just like take a breath and then minum air relaksasi, and then ya udah, and then habis itu get into the mood lagi kayak lakukan hal-hal yang kamu suka. Kalau pasangan kamu ngerangsang kamu, atau nggak kayak you can do it yourself untuk ngerangsang kamu balik lagi, karena that's the beauty of being a woman. Kita pendek refraktornya, jadi manfaatkanlah.
Oke, ya udah kita wrap dulu sampai di Yes. sini karena waktunya udah mau habis, kayak tinggal kita cuma punya waktu 1 menit lagi. Terima kasih semuanya yang udah gabung. Thank you. Semoga live talk discussion kali ini bermanfaat dan